Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sanggung dumadi. Kita hadir hari ini dengan channel kesejarahan, seni, budaya, dan tradisi. Semoga bisa menjadi manfaat. Untuk itu, untuk mendukung channel baru ini, channel Pusar Garu ini, mohon dukungan untuk like, share, dan subscribe. Kita akan ada pembahasan pertama karena sejarah itu adalah kronologis, ya. Kronologis tersusun dengan rapi dari masa-masa yang tertua. Kenapa kita bahas yang pertama adalah zaman sejarah? Kenapa? Di mana zaman yang sudah mengenal tulisan berupa prasasti, berupa naskah, lain sebagainya. Kita mulailah yang pertama, seputaran sejarah di Nusantara Indonesia kita ini. Kita hadir untuk memberikan gambaran dan wawasan ke depannya. Semoga menjadi penelitian-penelitian ilmiah ke depannya, hasil dari pemaparan dan presentasi hingga observasi. Ya. Ini merupakan hasil dari historiografi dari para ahli, kemudian kita juga observasi disusun secara sistematis. Yang pertama, bahwa pemahaman kita selama ini kerajaan yang tertua itu adalah Kutai Kartanegara ataupun Tarumanegara. Namun akhir-akhir ini ada bukti-bukti, ya, bukti-bukti yang bahwa Salakanegara lah yang condong menjadi kerajaan tertua di Nusantara. Bukti-bukti yang otentik itu terlihat dari pertama, ada bukti dari luar negeri, ada bukti dari Cina, kemudian yang terbaru, yang unik dan komplit itu adalah sejarah yang ditulis oleh Wangsakerta. Ya, ini naskah yang ditulis pada abad ke-17. Banyaknya yaitu 25 jilid dengan lengkap, gitu. Dan berjudul Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Kumpulan ini dibagi menjadi 5 parwa, 5 bagian, dan 5 sarga, 5 bab. Nah, naskah ini disusun oleh Sultanan Cirebon yang diketuai oleh Pangeran Wangsakerta, yaitu Abdul Qadir Muhammad Nasyaruddin sebagai Panembahan Cirebon antara tahun 1677 dan 1698 Masehi. Jika kebenaran naskah itu dapat dipercaya, akan dapat diketahui bahwa banyak sekali hal dalam sejarah kita yang selama ini masih belum jelas. Dalam naskah itu diuraikan dengan jelas nama kerajaan di Kutai itu, misalnya disebutkan Bakulapura, sedangkan nama 2 orang tokoh yaitu Kunduga dan Aswawarman. Sebagaimana yang kita ketahui dalam prasasti yang ditemukan dalam naskah itu yang berbahasa Palawa, huruf Sanskerta, yang ditafsirkan prasasti selama ini adalah Aswawarman, anak dari Kunduga. Dalam naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa Aswawarman adalah menantu Kunduga. Aswawarman sendiri itu berasal dari India. Ini unik sekali, perlu adanya bahasan penelitian menyeluruh dari Salakanegara. Maaf, dari Salakanegara, bukan dari India. Kerajaan perintis Tarumanegara sebagai anak dari Dewa Warman VII. Jadi sudah sangat panjang sekali. Ada Dewa Warman 1 sampai Dewa Warman 7. Barulah perintis Tarumanegara itu anak dari Dewa Warman 7. Naskah itu juga menyebutkan nama beberapa kerajaan sebelum kerajaan Tarumanegara muncul. 2 nama yang terpenting adalah Salakanegara dan Jaya Singapura. Di samping itu masih ada nama Argabita dan Hujungkulan.
Nama Argabita barangkali sekarang masih tertinggal dalam nama yang sama, Argabita di daerah Cianjur Selatan, dan nama ya Argabita. Sedangkan Jaya Singapura besar kemungkinan yang sekarang menjadi Jasinga, sebelah barat Bogor. Ya, di situ ada kampung adatnya juga. Menurut naskah itu, raja pertama Salakanagara bernama Dewa Warman yang berasal dari India. Naskah itu menyebutkan bahwa Dewa Warman mula-mula menjadi duta negara India di Pulau Jawa. Ia kemudian menjadi menantu kepala daerah, menempati wilayah yang diketuai Puun atau kepala suku Akitirem. Nah, dengan gelarnya Aki Luhur Mulia. Karena kita tahu bahwa adat kita itu adat kesukuan. Ya, ternyata Akitirem leluhurnya berasal dari seberang, ya, Suwarna Bumi. Sedangkan nenek moyangnya berasal dari India. Nama-nama yang disebutkan sebagai ayah kakek buyut piut dan selanjutnya dari Akitirem adalah Kisrengga. Ini unik ya. Kita hanya sampai Akitirem bahasan dimanapun, namun dalam Wangsakerta, raja Ibumi Nusantara, itu sangat panjang, silsilah lain sebagainya gitu. Ki Pawang Sawer, Datuk Pawang Marga, Ki Bagang tinggal di Suwarna Bumi Utara, Datuk Waling di Hujang Medini, Datuk Banda di Pakanandi, dan Nesan di Langkasuka berasal dari Yawana, Barat India. Nah, jadi hasil dari pernikahan antara Sumatera, India, ya, kita masih saudara, bahkan Kalimantan. Nah, inilah silsilah-silsilah bahwa Indonesia bukan hanya dipersatukan dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika, hanya suatu ucapan dan proklamator, tapi dalam silsilah juga kita punya nilai sejarah dan sedara. Ini yang kuat ya. Karena dengan sejarah kita akan tahu arah, dengan sejarah kita akan lebih terarah, dengan sejarah kita lebih bisa memaknai kehidupan untuk lebih baik ke depannya. Dewa Warman, menantu Akitirem, itu dikenal dengan gelar Dewa Warman I. Sedangkan nama nobatannya adalah Prabu Darmaloka, Kepala Darmawan Haji Raksagapurasa. Istrinya bernama Puahaci Larasati. Nama Raksagapura Sagara atau menyengat dalam bahasa Sunda kuno, ya, mengingatkan gunung yang terdapat di Pulau Panaitan, tempat ditemukannya sejumlah arca Siwa dan Ganesha bernama Raksa. Kerajaan Salakanagara meliputi daerah Jawa Barat sebagian barat, termasuk semua pulau yang terletak di sebelah barat Jawa dan laut yang membentang antara Jawa dan Sumatera. Letaknya yang strategis menyebabkan Salakanagara berperan sebagai gapura lautan, atau bisa dikatakan sebagai pelabuhan Sunda kuno, ya, Selat Sunda. Sehingga perahu yang simpang siur dari barat ke timur dan sebaliknya terpaksa harus singgah di situ dan memberikan upeti dan persembahan kepada Dewa Warman. Masa pemerintahan Dewa Warman I selama 38 tahun, yakni tahun 130 Masehi sampai 168 Masehi. Ternyata tidak bertentangan dengan berita Cina yang berasal dari tahun 132. Berita itu menyebutkan tentang raja bernama Pin yang dianggap lapal Cina untuk Dewa Warman. Kita tahu bahwa Cina itu banyak duta-dutanya. Pada awal abad pertama juga mereka sudah mengirimkan dutanya, salah satunya yaitu tentang Jawa. Pin ini dianggap sebagai Dewa Warman. Tidak salah, dan ini sesuai dengan kemungkinan naskah ini, berita asing ini
Nah, tinggal mungkin kita diperkuat dengan prasasti yang ditemukan. Dari perkawinan dengan Puhaji Larasati atau Dewi Dawani Rahayu itu lahir beberapa orang anak. Seorang anak diantaranya kemudian menggantikannya sebagai raja dengan gelar Sang Prabu Digwijaya Karsa Dewa Warman, atau lebih familiar dengan nama Dewa Warman II, dan memerintah tahun 168 sampai 195. Setelah itu berturut-turut yang menjadi raja adalah Singhasagara Bima Satwirya atau Dewa Warman III, memerintah tahun 195 sampai 238. Sang Prabu Darmata Sayanagara Dewa Warman IV, menantu dari Dewa Warman III, 238 sampai 252 Masehi. Sang Prabu Amatya Sarwajala Dharmasatya Jawaruna Dewa atau Dewa Warman V, menantu dari Dewa Warman IV, 252 sampai 289 Masehi. Sang Prabu Ganayana Dewa Linggabumi atau Dewa Warman VI, anak dari Dewa Warman V, 289 sampai 308 Masehi. Sang Prabu Bima Digwijaya Satya Ganapati Dewa Warman VII, anak dari Dewa Warman VI, 308 sampai 340 Masehi. Dan Sang Prabu Dharma Wirja Sakalabuana atau Dewa Warman VII, menantu Dewa Warman VIII atau menantu Dewa Warman VII, 340 sampai 363. Dewa Warman VII inilah yang mengganti nama kerajaan menjadi Tarumanegara, sedangkan pusat pemerintahannya dipindahkan ke Jasingapura yang sudah berkembang menjadi kota besar. Setelah kerajaannya bernama Tarumanegara, nama-nama raja yang terdapat dalam prasasti-prasasti pun tercatat. Namun Raja Diraja Guru Jayasingha Warman, Guru Dharma Purusa, misalnya disebutkan menjadi raja dan pemimpin agama. Ia menantu Dewa Warman VIII dan memerintah tahun 358 sampai 382. Dikenal sebagai Sang Lumah Rigomati yang meninggal di Gomati. Nama berikutnya adalah Raja Resi Dharma Yawarman, guru-guru Sang Lumah Ring Candrabaga yang meninggal di Candrabaga, Bekasi, 382 sampai 395 Masehi. Disusul Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswa Digwijaya Bima Raksa Surya Mahpurusa Jagatpati atau Sang Purabara Sakti Purusa, 395 sampai 434. Ketiga nama terakhir itu, Raja Diraja Guru, Raja Rasi, Purnawarman, terdapat pada prasasti Tugu yang dianggap dibuat atas perintah Purnawarman. Karena tanpa tahun, para sarjana menduga bahwa prasasti itu berasal dari sekitar pertengahan abad ke-5 Masehi. Ternyata dugaan itu tidak bertentangan dengan angka tahun yang terdapat dalam naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara. Jika benar, naskah ini bisa dipercaya. Sekali lagi, berarti terjemahan Purbacaraka mengenai prasasti Tugu itu pada bagiannya yang berbunyi Raja Dirajana sebagai oleh Maharaja yang mulia harus diubah menjadi Raj Diraja. Jika berita naskah itu dapat dipercaya, berarti kita harus banyak merombak atau mengubah pandangan dan pendapat kita mengenal kisah sejarah kita di masa lampau, karena berita naskah itu berbeda dengan pandangan dan tafsir kita selama ini. Tinggal bukti otentik lainnya menunggu dibuka. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.